Pada suatu subuh, seorang ibu hamil yang bernama Ibu Salsa merasakan mules pada perutnya. Ia juga melihat ada cairan lendir yang keluar dari vaginanya. Ia pun memanggil suami dan ibunya. Kemudian ibu dan suaminya datang ke kamarnya dan membawanya langsung ke rumah sakit terdekat dikarenakan suami dan ibunya khawatir dengan keadaan Ibu Salsa. Paginya, di RS kedatangan seorang klien ibu hamil beserta keluarganya. Selamat pagi Sus, dokternya ada? Selamat pagi. Iya ada, tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu. Baik Sus. Permisi Bu, itu ada pasien. Baik, dipersilakan masuk ya. Iya baik. Permisi dokter, saya ingin memeriksakan kehamilan istri saya yang sudah memasuki usia 9 bulan sekarang. Oh baik Pak, kalau boleh tahu nama Ibu dan Bapak siapa ya dan asalnya dari mana? Baik dok, nama saya Bapak Singgih, kemudian ini istri saya Ibu Salsa, dan itu mertua saya Ibu Sofia. Untuk alamat kami tinggal di Gamping dok. Oh iya Pak, untuk usia ibunya berapa ya? Usia saya 23 tahun, Dok. Baik, kemudian pekerjaan Bapaknya? Saya bekerja sebagai pegawai. Baik, lalu apa Ibu yang dirasakan sekarang? Saya merasakan mules-mules terus keluar lendir bercampur darah, Dok. Saya sangat khawatir dengan kondisi anak saya, dok. Apa yang terjadi dengan anak saya, dok? Baik Bu, kita berdoa sama-sama saja, semoga tidak terjadi apa-apa dengan anak Ibu. Iya, Bu dokter. Baik, Bu Salsa, mulesnya dari kapan ya? Sejak tadi subuh sekitar jam 5, Dok. Sekarang masih merasakan mules? Masih, tapi tidak seperti tadi subuh. Sekarang masih sakit, tapi masih bisa ditahan, Dok. Baik Bu, kalau boleh tahu, ini kehamilan keberapa ya Bu ya? Sama Ibu apakah sudah pernah mengalami keguguran? Ini kehamilan pertama, Dok, dan saya belum pernah mengalami keguguran. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan pemeriksaan kehamilan? Pernah sus di klinik Aisyah. Ya, berapa kali ya Bu? 3 kali, Dok. Baik, kalau begitu nanti asisten saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan. Apakah bersedia? Iya, Dok. Ya Bu, silakan Jaisa. Perawat satu tersebut pun segera memeriksa tekanan darah Ibu Salsa. Dan setelah selesai, perawat satu memberikan hasil pemeriksaan kepada dokter. Selamat pagi Bu. Pagi, sus. Perkenalkan, sebelumnya saya perawat Arif. Sekarang saya akan memeriksa tekanan darahnya ya. Baik, sus. Bisa pegang tangannya. Pelan-pelan. Permisi ya Bu. Ya, sus. Satu pun melakukan pemeriksaan tekanan darah. Normal ya Bu, 110/70. Baik, sus. Baik Ibu, tadi normal ya. Kalau gitu langsung aja ke berbaring di tempat tidur ya Bu. Baik, sus. Nanti kalau misalkan ada perlu apa-apa bisa tekan tombol yang ada di atas tempat tidur. Kalau gitu nanti saya tinggal kembali ke ruangan ya Bu. Baik Bu, saya antar ke kamar. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya pembukaan sudah lengkap. Dok, anak saya merasakan kesakitan. Bagaimana Ibu Salsa? Apa yang dirasakan? Rasanya perut saya kencang-kencang, Dok. Apakah ingin mengejar? Saya merasakan sakit di bagian anus dan vagina, Dok. Setelah melihat tanda-tanda persalinan, dokter beserta perawat pun segera menyiapkan pertolongan persalinan seperti peralatan, bahan,
obat-obatan esensial untuk persalinan dan menata laksanaan komplikasi ibu dan BBL, yaitu mematahkan ampul oksitosis 10 unit dan menempatkan tabung sepuit steril ke dalam partus set. Setelah perlengkapan siap, dokter pun memakai celemek sebagai perlindungan diri dan melepas semua perhiasan yang dipakai dan mencuci tangan lalu memasang sarung tangan DTT. Dokter pun melakukan pemeriksaan dalam mengetahui apakah pembukaan serviks sudah lengkap, namun sebelum melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Permisi Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya. Iya dok. Mohon maaf ya, ditahan. Ini pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janinnya baik-baik saja ya Bu ya. Bapak dan Ibu terus dukung Ibu Salsa dan beri semangat agar persalinannya bisa berjalan dengan lancar. Gimana Ibu Salsa, sudah ingin mengejar lagi? Saya sudah tidak tahan dok. Baik, kalau begitu biar dibantu sama perawat saya. Bapak, saya minta tolong untuk memposisikan Ibu posisi yang senyaman mungkin ya. Udah nyaman belum? Ibu, untuk prosedurnya nanti Ibu mengikuti instruksi setelah saya. Nanti ketika saya menginstruksikan Ibu untuk mengejar, nanti Ibu bisa mengejar ya. Untuk caranya nanti Ibu mengejar, tarik nafas panjang melalui mulut, kemudian dikeluarkan pelan-pelan, kemudian pandangan Ibu ke arah bawah. Namun jika belum merasa kontraksi, Ibu jangan mengejar ya. Baik sus. Baik Ibu, apakah sudah merasa kontraksi? Sudah sus. Baik, sekarang saya minta Ibu untuk mencoba cara mengejar terlebih dahulu ya. Ya sus. Sekarang saya minta Ibu untuk posisi untuk mengejar ya. Ya sus. 1, 2, 3. Baik Ibu sangat kooperatif sekali, bisa mengikuti instruksi saya dengan baik. Saya harap Ibu untuk istirahat di tengah-tengah kontraksi. Nanti jika belum kontraksi, saya harap Ibu jangan mengejar ya. Ya sus. Memberikan cairan peroran dan menilai denyut setiap kontraksi uterus selesai. Pertolongan kelahiran bayi pun sudah siap dilakukan. Dokter melakukan handuk bersih pada perut ibu dan mengeringkan bayi dan meletakkan kain bersih di bagian bawah bokong, lalu membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungin perineum dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Setelah hitungan ketiga, Ibu mulai mengejar ya. 1, 2, 3. Ayo Ibu terus tarik nafas yang panjang, mengejar. Tarik nafas. Bagus Ibu, ayo sedikit Tarik lagi, nafas lagi. bagus. Baik, Tarik nafasnya. Tarik nafas. baik Ibu, sudah. Beberapa menit bayi pun sudah keluar, kemudian dokter melakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih dan tidak bercampur mekonium? Apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak secara aktif? Setelah melakukan penilaian, ternyata bayi dalam keadaan normal. Setelah itu, dokter mengeringkan tubuh bayi, mulai dari muka hingga bagian tubuh yang lainnya, dan meletakkan bayi di atas perut ibu. Baik Ibu, ini anaknya perempuan ya, anaknya sangat cantik seperti mamahnya. Ini anaknya didekatkan sini ya. Makasih ya sus. Ya. Ibu Salsa tersenyum melihat bayinya. Setelah itu, dokter memeriksa uterus untuk memastikan tidak ada bayi lagi atau kehamilan tunggal, dan memberitahu bahwa ibu akan disuntik. Saya akan melakukan penyuntikan oksitosin ya Bu. Ya sus. Akan terasa sedikit sakit. Mari Bu ya, saya sudah tidak bisa sampai. Setelah dilakukan penyuntikan, dokter pun melakukan pemotongan tali pusat dan setelah itu meletakkan bayi di atas dada ibu di antara payudara ibu, lalu menyelimuti ibu dan juga bayi. Kemudian dokter pun mengeluarkan plasenta. Setelah plasenta keluar, melakukan prosedur pasca melahirkan. Kemudian setelah jarak 4 jam, Ibu Salsa mengalami pendarahan yang sangat banyak dan suaminya pun panik, kemudian memanggil suster dan Bu Bidan. Maaf dokter, suster, istri saya pendarahan, bisa dicek terlebih dahulu. Oh iya.
merasakan? Perut saya sakit dan rasanya keluar darah terus, Dok. Oh baik, lakukan pemeriksaan tekanan darah ya sus ya. Baik dok. Satu pun melakukan pemeriksaan tekanan darah. Cepat sus. Permisi ya Bu. Hasilnya tinggi ya Bu, 150/80. Oh ya baik, Bu Salsa, oh jangan panik ya, tetap. Darah Ibu Salsa semakin keluar banyak dan pasien sudah terlihat sangat pucat. Kemudian suster siapkan alat untuk mengecek apakah masih ada plasenta yang tertinggal atau tidak. Baik dok. Setelah perawat mempersiapkan alat, dokter dan perawat melakukan tindakan kuretase dikarenakan adanya plasenta yang tertinggal. Dokter, untuk semua alat sudah siap ya. Baik, terima kasih sus. Dokter dan perawat 1 dan 2 melakukan tindakan kuretase dikarenakan adanya sisa plasenta yang tertinggal. 1 jam kemudian, Bu, Mbak Salsa biarkan istirahat terlebih dahulu ya. Nanti apabila Mbak Salsa merasakan kesakitan, nyeri yang sangat hebat atau maupun keluar darah di vaginanya, nanti bisa panggil saya maupun perawat di ruang jaga ya Mbak ya. Baik dok. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Ya, terima kasih. kemudian 2 jam selanjutnya ada konsultan edukasi ibu postpartum. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Mbak. Dengan Bu Salsa benar ya? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Iis, konsultan edukasi tentang ibu postpartum di rumah sakit ini. Ibu, bagaimana perasaannya setelah melahirkan? Perasaan saya lega, sangat senang karena anak saya sudah lahir. Alhamdulillah, selamat ya Ibu atas kelahirannya. Kemudian apakah ada yang masih dirasakan lagi selain itu? Saya masih merasa pusing sedikit dan lemas. Apakah tadi sudah makan Bu? Kalau saya makan itu sering merasakan mual dan mau muntah, Mbak. Tetap dipaksa untuk makan ya Bu, sedikit demi sedikit biar perutnya tidak kosong, terus ada sedikit tenaga gitu. Iya, Mbak. Kemudian tadi ada perdarahan ya Bu setelah melahirkan. Iya. Ada perdarahan. Baik, nanti akan dipasangkan transfusi ya Bu, kemudian nanti akan diberikan antibiotik oleh dokter, kemudian nanti juga perawat akan memberikan pemijatan pada rahim ibu untuk merangsang kontraksinya. Seperti itu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Baik, Mbak. Saya mau tanya boleh? Ya, silahkan, ada yang bisa saya bantu. Jika nanti anak saya minum susu formula, apakah boleh, Mbak? Karena ASI saya belum keluar. Untuk minum susu formula sebaiknya jangan dulu ya Ibu. Nanti akan saya panggilkan perawat saja untuk membantu pijat laktasi seperti itu. Oh iya, Mbak. Manfaat ASI bagi anak saya itu apa ya, Mbak? Untuk manfaat ASI sendiri itu sangat penting untuk kekebalan tubuh bayinya ya Bu. Seperti itu. Oh iya, Mbak. Terima kasih Ya, informasinya. sama-sama. Jadi kalau begitu, kalau sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Mbak. Tidak. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit undur diri dulu. Nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa menghubungi perawat atau dokter ya. Baik, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi. Iya, Mbak. Silakan.